Salam prestasi. Salam prestasi. Teman-teman semua, kali ini Om Deddy, Mas Deddy masih di rumah budaya Royal House, yang kita tahu bahwa Royal House ini berkumpul seniman-seniman hebat dari perupa, musik, tari, teater. Wah, pokoknya kumpul semua di sini. Dan kita tahu owner ini adalah Bapak Irawan yang sangat inspiratif untuk anak muda. Kemudian juga alhamdulillah juga di sini tamu-tamu Om Deddy sudah hadir, dan tamu-tamu hebat semua. Tamu-tamu hebat semua. Ada yang dari Bali, ada yang dari Aceh, ada yang dari Sulawesi. Tapi teman-teman yang dari Aceh dan Sulawesi masih posisi dalam perjalanan. Nanti malam kita akan berkumpul semua di sini. Baik, kita akan sapa tamu Om Deddy sore hari ini. Assalamualaikum Om Irawan. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Nanga. Sore, waalaikumsalam. Ibu, selamat sore Ibu Maria. Sugeng Sonten. Ibu Maria ini kalau saya panggil Bunda Maria. Orangnya sangat bijak soalnya. Memimpin UMKM begitu dahsyatnya. Bapak Yono, selamat siang Mbak. Selamat sore juga. Ibu, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Sehat, alhamdulillah. Baik, kita akan mulai dari pemilik dari rumah budaya ini. Kita mau tanyakan, kenapa rumah budaya ini bisa dibikin, kemudian bisa orang se-Indonesia kumpul di sini. Kita mau tahu apa sih maksud dan tujuan rumah budaya ini. Kita akan mulai dari Bapak Irawan. Pak Irawan, mungkin bisa jelaskan sahabat tamu-tamu Om Deddy, apa maksud dan tujuan Om Irawan mengadakan rumah budaya ini? Terima kasih Pak Deddy. Maksud dan tujuannya, goalnya adalah bagaimana saling bersinergi untuk saling bermanfaat dan bisa menjadi sesuatu banget. Jadi entah apa saya nggak tahu. Khususnya seni, nggak melulu seni nggak ya? Enggak, ini lebih ke luas budaya. Jadi budaya, ya. salah satunya seni gitu. Nah ini nek digandeng cenengkan itu akan terangkai. Sebetulnya saya akhirnya kenal Pak Nenga ini dari Bali, kenal Pak Wiono dan Klaten dan sebagainya. Itu bermula dari niatan-niatan sebetulnya kan. Kalau kita mau bergerak kemana harus punya niat yang tulus, ikhlas. Terus bagaimana kita serahkan, yang penting kita memandang ke depan. Nah, sehingga bagaimana kita teruji untuk bagaimana berkreasi sambil belajar dan tanpa beban, dengan basic-basic yang keikhlasan tadi menurut saya. Bagaimana menggerakkan, menurut saya apa ya, yang penting berani saja kan, itu kan, sama optimis bahwa pasti akan ada hasil sesuatu yang bermanfaat tadi gitu. Nah, untuk pendanaan pun juga begitu, yang penting berani saja. Nanti kan lama-lama kan ada gotong royong, ada itu segala macam itu terlahir. Sebetulnya ini kan lari ke filosofi bangsa Indonesia sendiri kan. Sebetulnya dulu gotong royong itu sangat kuat sekali, sehingga ketemulah orang-orang yang berpotensi, yang satu habitat untuk bagaimana mau bicara apa gitu. Anak kita sekarang bicara Nusantara mau ngapain nih? Ayo minimal saling diskusi, saling mengolah rasa bersama, sehingga ada energi-energi yang bisa dikait-kaitkan sehingga menjadi sebuah harapan-harapan yang akan datang mau ngapain nih, seperti itu. Ya sederhana saja anak saya. Nah, dari individual saya memang saya punya niatan-niatan itu karena saya harus bermanfaat bagaimana dengan sisa umur saya gitu. Nah, caranya bagaimana ini kan kita harus mencari. Nah, minimal saya punya ruang ini dulu gudang tak apa-apa, sehingga teman-teman dekat dulu ngumpul, akhirnya berkembang. Saya juga nggak akan nyangka kalau bisa berbicara Nusantara seperti ini, dan real ini datang dari Aceh, dari Makassar, dari Lampung, dari Bali, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat dan sebagainya. Kami juga ya biasa aja karena terjadi begitu saja gitu loh. Jadi dan ini awal saya bilang selalu awal gitu. Masih banyak sekali nanti akan kemungkinan selama kita menjalin tadi Pak ya, nilai-nilai keluhuran kita jalin bersama, arti-artinya segala macam untuk melangkah seperti itu, mungkin seperti itu. Sangat mulia sekali ya teman-teman semua, sangat mulia sekali. Banyak seniman di Indonesia lah ya, kita harapkan bisa membuat seperti ini.
Jadi budaya kita tetap akan kuat. Tentunya dengan adanya toleransi yang sama, semua teman-teman di Jawa Barat, kemudian di Aceh membuat rumah semacam ini, dan kita akan tetap semakin kuat dan bersatu. Baik, kita sekarang akan tanyakan kepada tokoh dari Genta, gelar nada Nusantara. Lebih akrab di Indonesia dipanggil dengan Genta Nusantara. Tokohnya ada di sini, leadernya ada di sini. Kita akan gali apa itu Genta Nusantara. Selamat sore Pak Nengah. Selamat sore Pak Dedi. Selamat sore Yeah. Pak. Terima kasih mau hadir di rumahnya Om Dedi, di rumahnya Om Irawan, tentunya juga di rumahnya Asal Kutub. Kita semua berkumpul di sini. Pak Nengah, mohon dijelaskan itu kalau saya dengar Genta itu kan begitu hebat ya. Hampir semua orang tahu Genta. Kita taunya gelar tari Nusantara. Jadi mungkin wah ini salah nih, mungkin ada yang bilang gelar tari, enggak dong. Nah, di sini ada tokohnya. Mohon mungkin bisa diluruskan apa itu Genta yang sebenarnya. Monggo Pak. Silakan ya. Terima kasih sekali lagi Mas Dedi dan juga Mas Ir dan juga kawan-kawan semua. Yang pertama saya mungkin flashback ya. Jadi tahun lalu kami juga boleh menyelenggarakan bersama dengan kawan-kawan di sini, yaitu Genta yang pertama, yang perdana. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Mas Irawan dan kawan-kawan di sini. Yang pertama sudah membuka pintu hati ya untuk kami boleh bercakap-cakap dan juga mengekspresikan diri kami dengan teman-teman. Dan yang kedua tentu dibukanya pintu dari Royal House ini. Ini sesuatu sesuatu banget untuk saya yang dari jauh tahun lalu, kemudian juga ada banyak kawan-kawan yang mendengar penyelenggaraan Genta yang pertama ya. Kami katakan sukses ya, karena tujuannya adalah memang tidak hanya kita berbicara di situ kalau misalnya asosiasinya hanya tari saja, tetapi di situ gelar nada Nusantara. Jadi semua yang bergerak, semua yang ada frekuensinya, semua yang bisa dibunyikan, termasuk gerak juga di dalamnya kan juga ada suara-suara juga ya. Nah, jadi kami asosiasikan itu sebagai suatu suara yang harus digemakan ke seluruh negeri ini. Nah, Mas Ir waktu itu mendorong kami juga untuk meledakkan dalam tanda kutip Genta itu ada di mana-mana, termasuk sampai ke Semeru waktu itu ya. Nah, luar biasa waktu itu. Jadi saya sendiri akhirnya juga dalam tanda kutip termotivasi untuk melanjutkan visi dan misi dari gelar nada Nusantara itu, yang dimana visinya adalah keluhuran Nusantara. Nah, kalau kita kupas lebih dalam, ada apa di dalam keluhuran Nusantara itu? Tentu ada nilai-nilai yang adiluhung ya. Tadi sudah dijelaskan salah satunya gotong royong ya. Nah, namun apa yang kita lihat di bangsa kita saat ini ya, jadi sangat mungkin melalui media seni ini kita juga menjalin silaturahmi ya. Sangat mungkin kita juga melalui media seni ini kita menjalin interaksi, komunikasi ya, baik disampaikan secara langsung ataupun melalui dialog-dialog budaya yang ada. Nah, sedangkan kalau misinya jelas kita ingin membangun toleransi, ingin membangun toleransi yang tentu masih sangat dibutuhkan oleh bangsa ini ya. Di tengah-tengah era globalisasi saat ini ya, satu-satunya yang untuk merekatkan bangsa kita tentu dengan budaya toleransi, budaya silaturahmi dibangun. Hanya saja kami menekankan adalah melalui media seni. Nah, seperti itu Mas. Ya. Hebat ya, dua tokoh hebat, mulia sekali, dan semua dilakukan dengan ikhlas ya. Kuncinya satu, toleransi. Kita akan semakin kuat. Kita akan lanjut lagi, kita akan tanyakan seorang ibu yang banyak membantu UMKM yang ada di Indonesia. Kita akan sapa beliau. Selamat sore Ibu Maria. Selamat sore Pak Dedi. Ibu Maria selaku ketua UMKM atau selaku bendahara atau selaku sekretaris nih? Selaku humas. Humas di UMKM. Enggak, humas di Genta. Di Genta. Kalau selaku humas dan bagian konsumsi saja. Pokoknya ikut
ikut terlibat dalam acara seni budaya itu kesenangan saya juga. Jadi bagaimana ini bisa tercapai, bisa terlaksana dengan baik, tidak mengecewakan semua, terus juga tercukupi pangannya supaya pada semangat begitu saja. Dan berharap bahwa Genta ini memang tetap ada dan menggema untuk keluhuran Nusantara. Sebelum saya ke Pak Wiono, saya akan kembali dulu ke Pak Nengah. Pak Nengah ini berarti sudah yang kali kedua ya besok? Ya, kali kedua. Kali Ya. kedua ya. Ya. Rencana yang ketiganya? Nah, yang ketiganya nanti kita selalu membudayakan rembuk dulu, Pak. Oh, Ya. rembuk dulu. Ya, saya punya sahabat, punya penasehat yang mengarahkan saya, Mas Ir ya. Jadi beliau berhak menegur saya ya. Karena tegurannya bagi saya itu positif. Teguran beliau bagi saya adalah mutiara bagi saya. Nah, justru ledakan emosional saya selama ini beliaulah yang jadi tukang remnya ya. Kalau nggak ada beliau tukang remnya, mungkin saya dalam tanda kutip ide saya jadi liar ya, jadi kemana-mana ya, membias dan sebagainya. Nah, tapi syukur beliaulah yang menuntun saya dan sekali lagi membuka pintu hati, membuka pintu Royal House ini, sehingga apa yang akan terjadi besok 2 hari lagi juga. Nah, ini kita akan lihat reaksi juga teman-teman. Nah, ini juga dirasakan oleh teman-teman yang lain seperti Mas Wiono juga merasakan ya bagaimana gema Genta itu ya, karena kita sudah share juga beberapa dokumen-dokumen dan sebagainya. Nah, Gunung Kidul juga ya yang baru pertama kali ikut ya. Nah, semoga harapan kita ya membawa hal yang positif tentunya. Nah, tentu tidak bisa akan memuaskan teman-teman yang penampil ya. Nah, karena kita bukan manusia yang sempurna, tetapi kita mengusahakan hal yang terbaik tuh, tentu seperti itu. Terima kasih, Nengah. Sangat menggelitik ya. Ini memang sebelah saya ini memang ini pendobrak. Pendobrak ya. Beliau juga kemarin juga membantu saya pribadi membuat suatu pementasan besar ya, Alas Mentau. Ya. Dan itu disaksikan oleh Bu Maria juga. Beliau juga yang memberikan pengarahan. Kalau enggak juga sama, saya juga jadi liar. Ini penakluk, Pak. Penakluk. Semoga tidak penakluk yang lain. Baik, Pak Nengah, terima kasih sekali. Yang jelas belum ditentukan besok kita di mana ya, belum ya? Belum Ya, untuk yang ditentukan ketiganya nanti Ketiga belum kita ya? hasil rembuk ya. Semoga di Bali, Pak. Nggih. Jadi kita main ke Bali. Baik, saya akan menuju ke Bapak Wiono selaku owner dari Sanggar Saraswati Klaten. Wah, ini jauh nih. Teman-teman semua, Klaten cukup jauh dari sini. Itu udah wilayah Jawa Tengah. Bukan DIY. Jadi hebatnya Genta ini bisa mengumpulkan teman-teman nanti ada dari Aceh, dari Sulawesi, dari Bali, kemudian Jogja sendiri, dari Lampung. Ini hebatnya Genta. Padahal baru 2 kali dan 2 kali itu pun semua diadakan di Rumah Budaya Royal House. Dan kali ini tamu Om Deddy yang kita akan dialog ini dari Klaten, Bapak Wiono selaku owner dari komunitas tari Saraswati. Selamat sore, Pak Wiono. Selamat sore. Bapak sebagai coach atau sebagai dancer atau sebagai apa nih? Saya kalau untuk di Sanggar, saya sebagai ownernya. Dan di posisi kegiatan Genta ini merupakan salah satu pengisi daripada acara. Wah, keren Pak Wiono, keren. Saya kira sebagai itu trainernya, bukan ya? Sebagai ownernya. Udah lama Pak bikin Saraswati? Saya Saraswati berdiri dari tahun 2013. Wah, udah lama ya. Disiplin ilmunya Pak Wiono apa? Kalau saya sendiri sebetulnya basic saya itu sebetulnya di manajemen. Berhubung saya itu banyak berkumpul, bergaul dengan teman-teman budayawan, teman-teman seni, akhirnya tergugah juga bagaimana agar seni budaya ini bisa terangkat. Karena dengan seni budaya inilah kita akan merajut kebersamaan, betul.
ya mempersatukan negeri ini Betul, betul. tanpa ada perbedaan, tanpa adanya sekat, Betul. dengan cara yang cukup halus. Keren ya. Keren, betul ya. Karena kalau budaya kita lemah, negara kita lemah. Ya semua itu terkunci di budaya. Dari itu ini teman-teman tamu-tamu Om Deddy ini orang-orang istimewa semua, orang-orang mulia semua. Beliau adalah pahlawan-pahlawan seni yang kita miliki. Karena dengan budaya kita kuat, negara kita akan semakin kuat. Nah, Pak Wiono, ini Sanggar Saraswati. Ini Bali ya? Tarian-tarian Bali itu gimana? Karena di Yogyakarta juga ada Sanggar Saraswati. Ya, kalau kebetulan kalau di tempat kami itu ada beberapa tari tradisional yang kita kuasai dari beberapa daerah, tapi fokusnya kita untuk daerah tradisi Jawa Tengah. Juga kita juga mengajarkan berbagai macam tari kreasi. Jadi tidak hanya tari tradisional, tapi juga tari kreasi juga. Terus pelatih-pelatihnya dari mana? Pelatih-pelatihnya? Untuk pelatih-pelatihnya kebetulan kami sudah punya teman-teman yang bergabung sebagai pengurus Sanggar Saraswati. Kebetulan mereka juga dari alumni dari ISI semua. Alhamdulillah bisa dipertanggungjawabkan. Iya, betul. Nah, kapan mulai kepikiran mau gabung dengan Genta itu gimana ceritanya nih? Kok tiba-tiba muncul di komunitas Genta ini? Gimana ceritanya nih? Ya, betul begini Pak Didi. Saya sangat mengapresiasi sekali dengan beliau Mas Nengah selaku penggagas Genta ini. Ternyata memang kalau kita pelajari lebih ke dalam, ini fungsinya sangat besar sekali. Karena di sini sesuai dengan ada sebuah lambang yang ada di Indonesia, Kebhinneka Tunggal Ika. Betul. Nah, di sini kita akan mewarnai dari berbagai macam suku, tradisi, budaya. Akan diwadahi dengan adanya Genta dan Nusantara ini. Maka saya sebagai owner di salah satu sanggar di Saraswati Kabupaten Klaten sangat mengapresiasi sekali dengan gagasan yang digagas oleh beliau Mas Nengah ini. Betul-betul kami sangat mensupport. Sekarang Pak Wiono taunya Genta dari mana? Nah, kebetulan ada salah satu teman yang waktu itu memang datang ke rumah kami, ya, yang mungkin salah satunya termasuk di menari di acara kemarin, Babat Alas Mentol. Kebetulan itu teman kami juga itu. Makanya terus kami dimasukkan bergabung untuk di Genta yang kedua ini. Wah, keren. Ternyata Royal House juga banyak virus ya. Tapi nggak apa-apa, virus positif ya, virus positif. Memang yang paling hebat Pak Nengah ya sebagai penggagas itu keren. Karena memang banyak teman-teman yang mampu dan sebagainya, tapi ide ini gagasan hampir nggak ada, jadi miskin. Ternyata Pak Nengah ini kaya sekali dengan gagasan. Terima kasih Pak Nengah. Iya, terima kasih banget. Baik Pak Wiono, terima kasih dari Sanggar Saraswati Klaten. Nah, kita akan kembali lagi ke Jogja. Ini paling pojok nih, tapi di sini paling subur. Tempat income per kapita paling besar di DIY ini. Dari Gunung Kidul. Ibu Mugini ya? Iya. Ibu, kok tiba-tiba Ibu pengen tuh gabung tuh Genta? Itu gimana ceritanya tuh? Kami adalah komunitas pecinta seni dan budaya Kabupaten Gunung Kidul. Gunung Kidul, ya. Kami kebetulan dari pendiri kami adalah lulusan ISI juga, Ibu Rini Widyastuti, yang kemarin juga bersama Mbak Ayi ya, di acara itu. Kemudian beliau mempunyai informasi bahwa Genta akan mengadakan pementasan seni gitu. Terus kita karena kita berdirinya juga masih baru Bapak, jadi kita ikutan mencoba di sini karena kami adalah perempuan yang mengabdi untuk negeri. Wah, keren. Jadi perempuan-perempuan yang ada di komunitas di Nirbaya itu ada dari berbagai macam kegiatan, ada yang bidan, ada yang PNS, ada di sela-sela kesibukan mereka adalah pecinta-pecinta seni yang sangat giat dan aktif. Jadi kami berkumpul untuk mengabdi melalui budaya seperti itu. Keren. Oke, saya kembali lagi ke Mas Irawan. Mas Irawan,
ini Royal Host, ini kan ada bermacam-macam disiplin ilmu. Kemudian maaf saya agak mengkerucut, kemudian untuk biaya operasionalnya gimana Mas Irawan? Saya lihat setiap hari ada kegiatan. Ya itu tadi, ikhlas itu enak ya, Nak. Jadi ikhlas itu kita menurut saya harus belajar ikhlas itu gitu. Kadar ikhlas itu macam-macam ya. Saya sendiri bertanya ikhlas itu sepiro toh itu pertarungan itu. Saya punya keyakinan saya kalau semakin ikhlas itu semakin buaya power masuk. Dan ketemulah orang-orang yang ikhlas itu. Nah ini butuh teknis yang tidak gampang kan ya. Secara alami juga akan terbentuk sendiri. Nah ini wadah ini sebetulnya kan saya mendesain wadah ini memang filosofinya sangat sederhana sekali, barang-barang yang sederhana banget. Cuman bagaimana menata. Jadi kita berbicara budaya, nah menurut saya dengan kesederhanaan kita bagaimana menata. Kalau kita pakai konsep terlalu besar, hubungan kemewahan dengan ini, itu rohnya malah hilang lah menurut saya. Jadi dengan kesederhanaan, dengan perjuangan, dengan susah payah dengan ini, nah menurut saya malah lebih istilahnya, lebih kental, lebih ada isinya itu, sehingga untuk ngantem itu lebih dahsyat itu. Itu menurut keyakinan saya. Kembali ke pertanyaan tadi adalah saya akan mendapatkan orang-orang yang macam-macam juga, dan akhirnya ada yang aneh, ada yang ini segala macam, akhirnya tersaring sendiri. Dari orang banyak akhirnya menjadi sedikit, akhirnya cuman satu habitat akhirnya menjadi sebuah ini rumusnya seperti ini. Sehingga saya sendiri belajar dari kenyataan sebetulnya. Nah, sehingga untuk ke depan ini bagaimana, karena saya disiplin ilmu saya sebetulnya kan seorang yang menekuni tata ruang, jadi saya selalu melihat ruang itu berpengaruhnya besar terhadap isinya. Nah, jadi kita membuat ruang itu penting lah menurut saya, bagaimana mendesain ruang. Dalam artian ruang ini kan Indonesia itu ruang ya, isinya piye gitu loh. Jadi ada ruang, ada desain, ruangannya sudah sangat elok sekali, sangat indah sekali, tinggal menata-nata sedikit. Cuman isinya hancur lebur, ya berantakan semua gitu loh. Jadi sinergi itu menurut saya luas artinya. Dan ke depan ini pokoknya saya berangkat aja terus. Entah ketemunya apa, cuman kita diuji bagaimana memanage, bagaimana punya keyakinan itu dibarengi sama bahasa-bahasa teknis, bukan bahasa rasa saja. Bahasa teknis itu harus lugas, tegas, perhitungan, terus punya feeling-feeling yang mungkin menuju ke tepat tadi. Akhirnya taktis, strategis segala macam itu belajar terus.